Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Heri Ramasari, NPM 237110012. Mohon izin menjelaskan aspek perilaku dalam investasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Denny Edi Widodo, SEMM. Apa itu perilaku investasi? Perilaku investasi mengacu pada cara keputusan investasi dipengaruhi oleh faktor psikologis, emosi, dan bias kognitif. Bias manusia seperti ketakutan, optimisme, dan keinginan untuk menghindari kerugian dapat menyebabkan keputusan investasi yang tidak rasional. Pentingnya memahami perilaku dalam investasi. Yang pertama, pasar tidak selalu bergerak secara rasional. Perilaku investor memainkan peran besar dalam fluktuasi harga saham. Yang kedua, pemahaman perilaku investor membantu untuk mengidentifikasi pola pasar yang dipengaruhi oleh psikologi massa dan individu. Sebagai contoh perilaku investasi yang pertama, yaitu adanya reaksi berlebihan terhadap krisis ekonomi, dan yang kedua adalah fenomena herding atau mengikuti keputusan mayoritas tanpa analisis sendiri. Jenis-jenis bias psikologis dalam investasi. Yang pertama, faktor emosi. Emosi sebagai suatu yang kompleks yang mengandung aspek kognitif, psikis, sosial, behavioral. Emosi sebagai keadaan gairah psikologis yang dipicu oleh keyakinan atau beliefs, sesuatu yang diyakini dan diterima sebagai kebenaran tentang sesuatu. Sebagai contoh, investor yang overestimate terhadap harga saham perusahaan karena kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan, meskipun data fundamental memberikan fakta yang berbeda. Herding behavior atau kecenderungan untuk mengikuti tindakan mayoritas atau kerumunan, meskipun tanpa dasar analitis yang kuat. Sebagai contoh, saat pasar mengalami penurunan, investor cenderung mengikuti arus dengan menjual saham, karena takut kehilangan bukan berdasarkan analisis fundamental. Yang ketiga, overreaction atau underreaction, yaitu reaksi berlebihan terhadap sesuatu berita atau kejadian. Misalnya, penurunan tajam harga saham akibat reaksi emosional terhadap ketakutan yang berlebihan. Underreaction, ketika investor tidak cukup merespon informasi yang penting, menyebabkan harga saham tidak segera mencerminkan perubahan fundamental. Yang keempat, bias konfirmasi, di mana kecenderungan untuk mencari dan mempercayai informasi yang mendukung pandangan yang sudah ada, sementara mengabaikan informasi yang bertentangan. Sebagai contoh, seorang investor yang yakin bahwa saham tertentu akan naik hanya mencari berita positif dan mengabaikan peringatan negatif. 5. Bias optimisme dan pesimisme. Bias optimisme kecenderungan untuk terlalu berharap pada hasil yang baik dari investasi tanpa mempertimbangkan risiko yang ada. Bias pesimisme, ketakutan yang berlebihan terhadap kerugian atau potensi kegagalan yang menyebabkan penghindaran investasi. Yang keenam, loss aversion. Keengganan untuk merasakan kerugian di mana investor lebih cepat menjual saham yang merugi daripada saham yang menguntungkan. Sebagai contoh, investor lebih memilih menjual saham yang merugi untuk menghindari kerugian daripada membiarkan potensi kenaikan nilai jangka panjang. 7. Framing effect, yaitu keputusan yang dipengaruhi oleh bagaimana informasi disajikan. Perbedaan dalam framing bisa mengubah cara investor memandang risiko. Sebagai contohnya, mengungkapkan risiko pasar sebagai 90% kemungkinan keuntungan versus 10% kemungkinan kerugian dapat mempengaruhi keputusan investor. Pengaruh perilaku investor terhadap pasar. Yang pertama, dampak herding behavior pada volatilitas pasar. Ketika banyak investor mengikuti tindakan yang sama, seperti halnya menjual saham pada waktu yang sama, ini dapat menyebabkan lonjakan atau penurunan harga saham secara tajam. Sebagai contoh, krisis keuangan atau ketidakpastian ekonomi yang membuat investor panik dan menjual saham secara massal. Yang kedua, reaksi pasar terhadap krisis atau ketidakpastian. Ketika terjadi ketidakpastian global, secara misalnya pandemi COVID,
19. Investor mungkin bereaksi berlebihan, mengakibatkan penurunan harga saham yang tajam. Sebagai contoh, harga saham di sektor-sektor tertentu jatuh karena ketakutan akan dampak jangka pendek, meskipun sektor tersebut mungkin akan pulih. 3. Contoh reaksi pasar terhadap COVID-19. Pasar saham Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan segera setelah pengumuman kasus pertama COVID-19. Banyak investor yang takut akan dampak krisis kesehatan dan ekonomi global yang menyebabkan penurunan harga saham sektor-sektor tertentu. Prospek teori yang dikembangkan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada tahun 1979 adalah teori dalam psikologi dan ekonomi yang menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam situasi ketidakpastian dan risiko, menggambarkan ketidakrasionalan dalam pengambilan keputusan, di mana individu sering kali mengabaikan rasionalitas yang diharapkan oleh teori ekonomi klasik dan dipengaruhi oleh bias psikologi seperti loss aversion dan pengaruh referensi. Sebagai contohnya, kehilangan uang 100.000 akan lebih terasa sakit dibandingkan dengan memperoleh keuntungan 100.000. Kemudian, mendapatkan bonus setelah promosi lebih dihargai daripada mendapatkan bonus dengan kenaikan gaji yang lebih kecil, meskipun keduanya mungkin memiliki nilai yang sama. Ini berarti individu cenderung lebih berhati-hati atau menghindari risiko ketika diharapkan dengan potensi kerugian. Namun, mereka bersedia mengambil risiko untuk menghindari kerugian tersebut. Kesimpulan, keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis dan bias yang dapat menyebabkan keputusan yang tidak rasional. Perilaku investor seperti herding behavior, overreaction, dan loss aversion dapat mempengaruhi fluktuasi pasar yang tidak mencerminkan kondisi fundamental. Penting bagi investor untuk mengelola bias psikologis dan membuat keputusan investasi berdasarkan analisis yang rasional. Sebagai rekomendasi, edukasi tentang psikologi keuangan dan pengelolaan risiko yang baik akan membantu investor membuat keputusan yang lebih rasional dan efektif. Baiklah, begitu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.